Hagia Sophia. Alhamdulillah, akhirnya hari yang ditunggu tiba juga. Malam ini perjalanan menuju bandara juga lancar banget. Setibanya di bandara, kita langsung ambil troli dan bersiap untuk masuk ke area keberangkatan. Selesai check-in bagasi, kita dikasih pengarahan sedikit oleh tour leader kita sebelum keberangkatan. Yeay, akhirnya kita boarding juga dan masuk pesawat. Seneng banget karena ini maskapai impianku. Alhamdulillah kita sampai di Dubai untuk transit ke Istanbul. Hari ini kita naik A380. Sepanjang perjalanan view-nya Masya Allah banget, cantik. Setelah 4 jam mengudara, kita mendarat di Istanbul dan melanjutkan perjalanan menuju kota Bursa untuk istirahat dan makan malam. Kita juga ngelewatin jembatan Osman Gazi yang dibangun di atas Laut Marmara. Katanya ini salah satu jembatan terpanjang di dunia loh guys. Sampai di kota Bursa, kita disambut dengan sunset dan cantik banget. Pas makan disambut kucing Turki yang gemoy. Malamnya ngeliat city light kota Bursa dari jendela kamar sambil dengerin suara azan Turki pertama kali yang merdu banget. Hari ini kita explore kota Bursa. Pertama kita visit ke Bukit Tophané. Di sini local guide kita lagi ngejelasin sejarah tentang kota Bursa dan Bukit Tophané. Di tempat ini juga menjadi lokasi makam Osman Gazi dan Orhan Gazi, dua pendiri awal Kesultanan Utsmaniyah. Dari atas bukit, kalian bisa lihat pemandangan kota Bursa dan juga Gunung Uludag. Setelah selesai visit, kita langsung menuju bis untuk destinasi selanjutnya. Kita sampai di Ulu Cami atau Grand Mosque. Masjid ini dibangun oleh Sultan Bayezid I pada akhir abad ke-14 dan juga punya 20 kubah sebagai pengganti nazar masjid. Di dalamnya juga ada ratusan kaligrafi peninggalan Ottoman. Suasananya makin adem dengan air mancur wudhu di tengah masjid. Setelah visit Ulu Cami, ternyata kita dapat souvenir dari orang lokal. Lalu kita lanjutkan perjalanan menuju Kusadasi. Jujur, view perjalanan di Turki itu best banget. Sampai di Kusadasi, kita istirahat dan makan malam di hotel. Sebelum makan malam di hotel, ternyata ada sunset, jadi kita hunting dulu. Sunset. Pagi-pagi kita udah check out hotel dari Kusadasi menuju ke Leather Outlet. After shopping, kita langsung visit ke kota kuno Efesus, salah satu situs arkeologi paling terkenal di dunia. Dulu kota ini jadi pusat kehidupan di zaman Romawi. Bisa ngebayangin gak sih betapa megahnya kota ini dulu? Dari kota kuno Efesus di Izmir, kita melanjutkan perjalanan menuju Pamukkale. Dan lagi-lagi view perjalanan di Turki itu indah banget. Sampai di Pamukkale, kita masih harus jalan kaki sekitar 15 menit menuju area thermal pool. Ini dia thermal pool yang terkenal di Turki. Air di thermal pool ini mengandung banyak mineral yang katanya bagus banget buat kulit. Setelah itu, kita lanjut jalan sedikit nanjak sekitar 20 menit menuju ke teater Hierapolis. Akhirnya setelah ngos-ngosan kita sampai juga. Ini dia teater Hierapolis. Teater ini adalah salah satu peninggalan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Setelah capek nanjak bukit, enaknya istirahat gak sih? Ini dia kamar hotel yang kita dapat hari ini. Bagus dan nyaman banget kan? Tiba-tiba ada tamu yang tak diundang di masuk kamar. Hari ini kita berangkat pagi-pagi banget karena perjalanan ke Kapadokia cukup jauh, sekitar 12 jam lewat darat. Wait a minute. Who are you? Wih, udah kelihatan salju nih. Tapi sabar dulu ya guys, karena belum sampai Kapadokia. Nah, sekarang kita udah sampai di Kapadokia. Sore ini sebelum masuk hotel, kita akan visit ke Kardakoyu. Look at your pictures. Where are you from? Indonesia. Makhluk Tuhan paling seksi. Kardakoyu adalah sebuah desa kecil yang memiliki rumah gua peninggalan zaman Bizantium.
Rumah gua ini ternyata terbentuk dari batu vulkanik hasil letusan gunung api ribuan tahun lalu. Batu ini namanya tufa, dan uniknya batu ini lunak saat digali tapi mengeras seiring waktu. Makanya orang-orang zaman Bizantium dulu menggali batu ini untuk dijadikan tempat tinggal, bahkan gereja seperti yang aku kunjungi ini. Dan kalian bisa lihat, ini adalah salah satu pintu dari rumah gua ini. Besar banget kan? Habis dari Kardakoyu, langsung disambut sunset, salju, dan azan maghrib. Masya Allah, magis banget. View perjalanan menuju hotel pun gak kalah cantik, serasa di kutub utara. Hari ini kita akan main salju di MTRCS. Pokoknya udah ready banget deh, tinggal main salju. Ini pemandangan depan hotel langsung. Wah, cantik banget, di atas ada bulan. Wow. Dari hotel menuju Gunung Erciyes memakan waktu perjalanan sekitar 1 jam. Tapi aku nggak pernah bosan karena sepanjang perjalanan view-nya benar-benar indah banget, kayak dunia dongeng aja. Pas sampai di Gunung Erciyes, kita buat video ala-ala dulu sebelum main sliding. Lagi main salju di Erciyes, semuanya anginnya kenceng banget. Main sliding, lihatlah, tangan beku semua. Kalau lihat beginian enakan nyanyi kemesraan ini. Dah lah guys, aku nggak cocok nyanyi, aku cocoknya main sliding. Setelah puas main salju di Gunung Erciyes, kita lanjutkan perjalanan menuju toko keramik. Jadi kalau kalian ikut konsorsium, kalian wajib mampir ke toko-toko. Tapi tenang aja, nggak wajib beli kok. Jadi kita disuruh dengerin penjelasan produk dari tokonya aja. Setelah mampir ke toko, kita lanjutkan perjalanan menuju Bukit Goreme. Pas sampai bukitnya, view-nya unik banget ya, tapi sayang banget. Kita kurang beruntung karena nggak bisa lihat pemandangan balon udara dari atas sini. Setelah itu kita foto stop di kastil, tapi aku lupa namanya apa. Setelah itu kita visit ke Pigeon Valley. Jadi ini tuh lembah indah di Kapadokia yang terkenal dengan rumah-rumah merpati yang dipahat di tebing batu vulkanik. Di sini juga ada pohon yang dihiasi dengan banyak banget mata biru. Menurut kepercayaan orang Turki, mata biru ini bisa melindungi kita dari mata ain. Pas sampai hotel, karena masih ada waktu sisa, akhirnya kita jalan-jalan sebentar sambil cari makanan ringan. Kalau di Turki, kalau misalkan deket nih sama supermarket, explore aja. Keren ya, di Turki itu nggak ada Sevel atau Circle K atau apapun itu. Di sini, kita lebih sering nemuin toko kecil lokal buat beli makanan ringan. Terus, jalanan di pemukiman warga Turki juga sepi kalau winteran gini. Vibes-nya kayak campuran gitu, serem, damai, tapi indah. Dan aku nemuin satu masjid di dalam pemukiman warga lokal. Paginya kita ngerasain salju turun di Kapadokia. Terus kita mampir juga ke Tuzgolu, danau garam di Turki. Hari ini kita nggak terlalu banyak visit karena perjalanannya lumayan jauh dari Kapadokia ke Izmir, sekitar 12 jam. Setelah sampai hotel, kita langsung makan malam dan visit sebentar ke mall samping hotel. Lalu istirahat. Hari ini kita akan city tour di Istanbul. Udaranya dingin dan turun salju. Pertama kita visit Blue Mosque dulu. Masya Allah, dari luar aja udah cantik banget ya. Dan ini adalah interior dari Blue Mosque. Masjid ini dibangun pada abad ke-17 dan terkenal dengan kubah besar dan 3.000 keramik biru yang menghiasi dindingnya. Sekarang kita ke koridor luar dari Masjid Blue Mosque. Semua cantik banget, warnanya biru kayak gini. Setelah dari Blue Mosque dan makan siang, kita melanjutkan perjalanan menuju Hagia Sophia. Alhamdulillah pas lagi city tour, kita ngerasain salju turun. Jadi kerasanya tuh magis, cantik. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih. Sekarang kita mau masuk ke Hagia Sophia untuk melaksanakan sholat zuhur. Alhamdulillah kita udah masuk di Hagia Sophia.
Kalian tahu nggak sih, Hagia Sophia itu pertama kali dibangun oleh Kaisar Bizantium Justinian sebagai gereja utama Kekaisaran Bizantium. Tapi setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman, Hagia Sophia diubah menjadi masjid. Kita lagi depan Hagia Sophia. Di sini tuh cuacanya gampang banget berubah, guys. Tadi snow, badai, sekarang panas cerah. Dari Hagia Sophia, kita melanjutkan perjalanan menuju Istana Topkapi. Tapi maaf banget, di sini aku nggak banyak record karena fokus dengerin lokal guide-nya. Hari ini kita ada di atas Selat Iya. Pagi ini anginnya benar-benar kenceng banget di Selat Bosporus, sampai kedinginan parah. Dan itu dia teman-teman, perjalanan singkat kita di Turki. Dari keindahan sejarah Hagia Sophia, Blue Mosque, hingga alamnya yang luar biasa. Buatku, setiap sudut Turki itu punya cerita dan pesonanya tersendiri. Aku harap kalian bisa merasakan sedikit pengalaman dari aku di sini. Kalau kalian suka dengan vlog ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you for the next vlog.